Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran. Di video pembelajaran ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun program tahunan dan program semester dalam proses pembelajaran. Saya telah sediakan file program tahunan dan program semester, namun untuk pertama kita harus buka terlebih dahulu program tahunannya. Saya telah buat program tahunannya di Microsoft Word. Ini merupakan program tahunan. Program tahunan itu terdiri dari beberapa komponen. Namun sebelum kita lihat, kita pertama lihat dulu pengertian umum tentang program tahunan dan program semester. Program tahunan dan program semester secara umum diartikan sebagai administrasi pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun administrasi berikutnya. Untuk program tahunan sendiri, program tahunan dapat diartikan sebagai rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran atau untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam suatu kurikulum. Untuk program tahunan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah identitasnya. Ini adalah identitas program tahunan. Pertama, satuan pendidikan, yaitu mengisi nama sekolah. Kedua, mata pelajaran. Ini kita pakai mata pelajaran fisika. Dan yang ketiga adalah kelas. Ini kita pakai kelas 10. Kita ke bawah lagi, ini ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan komponen di program tahunan juga. Ini sudah beberapa kompetensi inti yang saya isi, dan juga ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar dan ada kompetensi ada alokasi waktu. Ini merupakan komponen-komponen yang ada pada program tahunan. Untuk kompetensi dasar ini, pertama ada semester ganjil, karena saya buat dalam 1 tahun punya. Dari nomor 1 sampai nomor 6 adalah kompetensi dasar pada semester ganjil atau semester 1. Sedangkan dari nomor 7 sampai nomor 11 itu merupakan kompetensi dasar pada semester genap atau semester 2. Untuk menetapkan atau isi alokasi waktunya, untuk mengisi alokasi waktunya, untuk mengisi alokasi waktu ini, kita butuh kalender pendidikan dari sekolah tertentu atau sekolah di mana kita mengajar. Karena setiap sekolah tentu memiliki kalender pendidikan yang berbeda. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar, kita bisa ambil di silabus SMA kelas 10. Karena saya gunakan kelas 10 SMA ya. Jadi kita lihat silabus SMA kelas 10. Kita bisa langsung lihat, ini saya sudah sediakan cara menghitung jam efektifnya di tiap semester. Ini pertama, banyaknya pekan efektif pada semester ganjil. Jadi
Di sekolah yang saya ambil kalender pendidikan, itu untuk 1 minggu sekolah ada 5 hari sekolah kalau tidak salah. Ya, 5 hari sekolah itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Ini adalah cara untuk menghitung waktu efektif atau jam efektifnya dalam semester ganjil. Pertama kita lihat semester ganjil, karena di sekolah yang sambil kalender pendidikannya dalam 1 minggu pertemuan atau sekolah hanya dalam 5 hari sekolah, itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk hitung pekan efektifnya kita perlu buat tabel dan bisa tidak. Ini berdasarkan kalender akademik, bukan berdasarkan kalender pendidikan yang kita ambil dari sekolah. Kita dapat di bulan Juli itu ada jumlah pekan 4, dan kita lihat pekan efektifnya ada 2, sedangkan tidak efektifnya ada 2 juga. Terus dari pekan efektif 2 minggu ini, 2 pekan efektif ini ada lebih 1 hari, sehingga kita tulis plus 1 hari efektif. Untuk bulan Agustus jumlah pekannya ada 4, pekan efektifnya 3, dan tidak efektifnya 1. Dari 3 pekan efektif ini kita memiliki lebih 3 hari efektif, sehingga kita tulis plus 3 hari efektif. Untuk bulan September jumlah pekannya ada 4, pekan efektifnya 4, dan tidak efektifnya tidak ada. Dari pekan efektif 4 ini kita memiliki 3 hari efektif lebih, atau lebih 3 hari efektif, sehingga kita tulis plus 3 hari efektif. Untuk bulan Oktober jumlah pekannya ada 4, pekan efektifnya 3 dan tidak efektifnya 1. Dan dari 3 pekan efektif ini kita memiliki lebih 3 hari efektif, sehingga kita tulis plus 3 hari efektif. Untuk bulan November ada jumlah pekan 4, pekan efektifnya 4 dan tidak efektifnya tidak ada. Dari 4 pekan efektif ini kita memiliki 1 hari efektif, lebih 1 hari efektif, sehingga kita tulis plus 1 hari efektif. Dan juga bulan Desember ada 5 pekan, jumlah pekannya ada 5, dan pekan efektifnya ada 3, tidak efektifnya 1. Dan dari 3 pekan efektif ini ada 1 hari tidak efektif, sehingga kita tulis min 1 hari efektif. Dari data inilah kita jumlahkan jumlah pekan seluruhnya dalam semester ganjil dan jumlah pekan efektif, jumlah pekan tidak efektifnya. Dapat kita ketahui jumlah pekan seluruhnya di semester ganjil ada 25 pekan, dan jumlah pekan efektif dari 25 itu ada 19 lebih 10 hari. Kemudian setelah kita menjumlahkan seluruh pekan di semester ganjil dan pekan efektif dan tidak efektifnya di semester ganjil, barulah kita menghitung jam pelajaran efektif pada semester ganjil. Untuk mengetahui jam pelajaran efektif di semester ganjil, kita menggunakan persamaan ini, yaitu jumlah pekan efektif dikalikan dengan banyak jam pelajaran per minggu. Karena untuk SMA kelas 10 untuk pelajaran fisika
itu ditetapkan satu kali pertemuan harus 3 jam atau 3 jam pelajaran dalam sekali pertemuan, sehingga jumlah pekan efektif 19 dikali 3 jam pelajaran per minggu, maka kita dapat jam efektif pelajaran pada semester ganjil sebanyak 57 jam pelajaran. Oke, ini adalah jumlah jam efektif pada semester ganjil. Kita ke bawah untuk menghitung yang semester genap. Nah, di sini ini adalah tabel untuk menghitung pekan efektif pada semester ganjil. Pekan efektif pada semester genap. Untuk bulan Januari ada 4 pekan. Pekan efektifnya 4, untuk tidak efektifnya tidak ada. Dari 4 pekan efektif ini ada 1 hari tidak efektif, sehingga kita tulis -1 hari efektif. Untuk bulan Februari ada 4 pekan. Pekan efektifnya 4, tidak efektifnya tidak ada. Dari pekan efektif 4 ini kita memiliki 1 hari tidak efektif, sehingga kita tulis -1 hari efektif. Untuk bulan Maret jumlah pekannya 4, pekan efektifnya 4, dan tidak efektifnya tidak ada. Dari 4 pekan efektif ini ada lebih 1 hari efektif, sehingga kita tulis plus 1 hari efektif. Untuk bulan April jumlah pekannya 4, pekan efektifnya 4, tidak efektifnya tidak ada. Dari 4 pekan efektif ini memiliki 1 hari efektif, sehingga kita tulis plus 1 hari efektif. Kemudian untuk bulan Mei jumlah pekannya ada 4, pekan efektifnya ada 3, sedangkan tidak efektifnya 1. Dari 3 pekan efektif ini ada lebih 2 hari efektif, sehingga tulis plus 2 hari efektif. Dan untuk bulan Juni yang terakhir jumlah pekannya 4, dan pekan efektifnya ada 4, tidak efektifnya tidak ada. Dari 4 pekan efektif ini ada 1 hari tidak efektif, sehingga kita tulis -1 hari efektif. Setelah itu kita jumlahkan seluruh pekan pada semester genap, yaitu 24 pekan, dan jumlah pekan efektif di semester genap ada 23 pekan lebih 1 hari. Sedangkan untuk jumlah pekan tidak efektif ada 1 pekan. Setelah itu lalu kita jumlahkan, mencari tahu jumlah jam pelajaran efektif di semester genap. Kita hitung sama dengan persamaan yang kita pakai di semester ganjil, yaitu jumlah pekan efektif di semester genap ini dikali dengan banyak jam pelajaran per minggu, yaitu 3 jam, sehingga kita dapat 23 kali 3 jam, maka hasilnya adalah 69 jam pelajaran efektif di semester genap. Untuk mengetahui jam pelajaran efektif di dalam 1 tahun, maka kita jumlahkan jam efektifnya. Jumlah jam efektif di semester ganjil ada 57 ditambah dengan jumlah jam efektif di semester genap ada 69, maka kita dapatkan 126. Mengetahui jumlah jam efektif di dalam 1 tahun, dari itulah atau berdasarkan per semester, semester genap atau semester ganjil juga bisa, tapi kita langsung dalam 1 tahun aja jumlah jam efektifnya dari 126 itu kita bagi per KD yang sudah kita tulis di sini.
Ya, ini untuk semester ganjil. Untuk semester ganjil KD-nya dari nomor 1 sampai nomor 6. Karena semester ganjil memiliki jam pelajaran efektif 57 totalnya, maka kita bagi ke 6 KD. Untuk pembagian jam pelajaran per KD, kita sesuaikan dengan kompleksitas KD tersebut. Misalkan KD 1 memiliki kompleks yang lebih rumit atau lebih luas, ya kita sesuaikan JP-nya. Bisa JP-nya lebih besar dari KD 2, KD 3, tergantung kompleksitas dari KD ini. Oke, di sini saya sudah isi, saya sudah bagi untuk KD 1 saya kasih 6 JP, untuk KD 2 juga demikian, dan KD 3 sampai KD 6. Untuk jumlahnya, ini kan semester ganjil, KD semester ganjil, karena jumlah jam efektif di semester ganjil adalah 57, maka jumlah JP di semester KD di semester ganjil ini tidak boleh melebihi jam efektif di semester ganjil. Kalau ada lebih jam tidak apa-apa, sehingga sisa jam itu kita bisa pakai untuk ulangan harian atau tambahan materi. Mungkin demikian. Kita ke bawah lagi untuk semester genap. Semester genap juga demikian, karena di semester genap dia punya jam pelajaran efektifnya ada 69. Untuk semester genap jam pelajaran efektifnya ada 69, sehingga ada 5 KD di sini kita bagi rata agar setiap KD ini bisa memiliki jam pelajaran. Namun sama juga setiap JP disesuaikan dengan kompleksitas per KD. Di sini saya kasih KD 3,3.7 dan 4.7 kasih 9 JP dan seterusnya sampai di nomor 11. Untuk jumlah ini tidak harus melebihi jumlah jam efektif di semester genap, sehingga sisa jam itu kita pakai untuk ulangan harian atau remedial dan sebagainya, ataupun kita bahkan hari libur atau ada hari sekolah lain yang tidak sempat diisi, kita bisa gunakan jam sisa tersebut. Oke, mungkin itu penjelasan tentang kuota dan pengisian KI. Oke, setelah penjelasan tentang program tahunan, kita lanjut ke program semester. Karena berdasarkan program tahunan, kita akan menyusun program semester. Di sini program semester ada terdiri dari beberapa komponen. Namun sebelum kita melihat komponennya, kita lihat dulu pengertian dari program semester tersebut. Program semester merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal yang akan dicapai dalam satu semester tersebut. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Pertama kita lihat komponennya. Komponen ini adalah komponen identitas.
Identitas ada berisi mata pelajaran, kelas, dan semester. Untuk mata pelajarannya fisika sesuai dengan prote yang telah kita susun, dan kelasnya kelas 10 semester ganjil. Ini adalah program semester ganjil atau semester pertama tahun ajaran 2020-2021 dari bulan Juli sampai bulan Desember. Di program semester ini ada komponen KI, kompetensi inti, dan kompetensi dasarnya. Ini sudah saya isikan kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan juga ada materi pembelajaran atau materi pokok. Ada juga yang biasanya pakai tema dan subtema, atau ada juga yang biasanya pakai indikator. Namun di sini saya pakai materi pembelajaran. Untuk alokasi waktunya kita ambil sesuai dengan program tahunan, ada 6 JP, terus untuk KD2 nya ada 9 JP, dan seterusnya. Sekarang kita fokus di pengisian alokasi waktu di setiap minggu. Berdasarkan kalender pendidikan, karena untuk bulan Juli minggu pertama atau pekan pertama dan kedua itu libur. Untuk minggu pertama libur karena penerimaan peserta didik baru. Untuk minggu kedua adalah pengenalan lingkungan sekolah. Lalu kita masuk ke pekan ke-3. Di minggu ketiga ada jam sekolah atau hari sekolah, sehingga di sini kita isi 3 jam pelajaran. Artinya ada 1 kali pertemuan di pekan ini dari 6 JP ini. Maka di KD 6 JP ini kita sudah pakai 3 jam atau kita sudah ngajar 3 jam, sisa 3 jam. Untuk 3 jamnya kita pakai di minggu berikutnya atau pekan berikutnya, sehingga tuntas 6 JP untuk materi pertama. Untuk pekan kedua bulan Agustus, minggu pertama itu ada 4 minggu, sehingga untuk minggu pertama ada 3 jam, dan minggu kedua juga kita pakai 3 jam. Untuk minggu ketiga kita pakai 2 jam, karena seharusnya 3 jam supaya genap 9 JP. Namun untuk 1 jamnya kita pakai untuk ulangan harian. Sudah saya isi di sini. Ini 1 jam dari sisa ini, karena di sini ada 2 jam. Untuk selanjutnya bulan Agustus minggu yang terakhir, keempat, kita isi dengan materi vektor. Di sini karena di materi vektor ada 9 JP, sehingga kita butuh 3 kali pertemuan. Di sini kita 3 jam untuk minggu terakhir Agustus, dan 3 jamnya 1 kali pertemuannya di bulan September minggu pertama, dan sisa 3 jamnya itu kita pakai di minggu kedua bulan September. Sudah tuntas untuk materi vektor. Untuk materi selanjutnya akan kita masukkan atau kita lanjut di setelah minggu keempat bulan September, setelah kita ada ujian tengah semester. Di sini sudah saya tandai, ini ada penilaian tengah semester. Jadi minggu ketiga bulan September kita ada ujian tengah semester. Untuk minggu keempat bulan September kita isi dengan materi gerak lurus.
materi gerak lurus. Karena gerak lurus ini ada 9 JP, itu artinya 3 kali pertemuan, karena sekali pertemuan ada 3 jam. Jadi kita ngisi di minggu terakhir bulan September, dan untuk 2 kali pertemuannya kita isi di minggu pertama bulan Oktober dan minggu kedua bulan Oktober. Maka tuntaslah untuk materi gerak lurus. Dan selanjutnya kita lihat untuk gerak parabola, ada 8 JP. Untuk materi gerak parabola ada 8 jam pelajaran. Maka di minggu ke-3 bulan Oktober kita isi 1 kali pertemuan 3 jam pelajaran. Dan minggu ke-4 ada 3 jam di sana, dan sisanya ada 2 jam. Ada 2 jam kita tunda ke bulan November. Minggu pertama kita pertemuan 2 kali 2 jam sekali pertemuan. Untuk materi terakhir gerak melingkar ada 8 jam pelajaran juga, sehingga kita tulis masuk materi gerak melingkarnya di minggu kedua bulan November, dan minggu ketiga kita masuk 3 jam juga, atau 1 kali pertemuan 3 jam, dan minggu keempat hanya 1 jam pelajaran saja untuk materi gerak melingkar. Itu karena untuk KD-nya telah selesai, maka untuk minggu pertama bulan Desember kita sudah masuk penilaian akhir semester. Untuk minggu kedua kita ada jam remedial atau hari untuk remedial, pekan untuk remedial atau perbaiki nilai penilaian akhir semester. Untuk minggu ketiga itu terima raport, sedangkan minggu 4 sudah masuk libur semester, dan minggu kelima ini merupakan program semester ganjil. Di sini kita sudah lihat ada susunan bulan dan ini minggu. Jadi ini ada minggu 1 sampai minggu kedua. Oke, kita lanjut lagi ke program semester yang genap, semester genap. Semester genap juga sama seperti semester ganjil, namun di sini hanya perbedaannya di pengisian jam pelajaran di setiap minggu. Di sini alokasi waktunya untuk hukum Newton 9 JP dan seterusnya sudah ada, tinggal kita sesuaikan isi jam pelajaran per minggu. Untuk Januari minggu pertama sudah mulai. Untuk selanjutnya kita lihat program semester genap. Sama formatnya, hanya di sini pengisian per minggu ini yang berbeda. Untuk KI dan KD-nya sama, materi pembelajarannya sama, artinya sama formatnya, tapi isinya berbeda. Untuk KD dari indikator ini sudah pasti beda. Untuk KD dan indikator ini pasti beda. Oke. Kita lihat ini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan ini adalah minggu. Setiap minggu di bulan Januari dan seterusnya. Untuk KD pertama ada 9 JP, jadi artinya ada 9 kali pertemuan, karena 1 kali pertemuan kita punya 3 jam.
3 jam pelajaran. Maka di minggu pertama ada 3 jam, artinya sekali pertemuan. Minggu kedua ada 3 jam, minggu ketiga ada 3 jam. Maka tuntaslah untuk materi hukum Newton. Kita ke bawah lagi lihat hukum Newton tentang gravitasi bumi. Untuk alokasi waktunya ada 9 JP. Artinya dalam 9 jam pelajaran harus selesaikan materi hukum Newton tentang gravitasi bumi. Untuk materi ini kita masuk di minggu keempat bulan Januari, ada 3 jam pelajaran, dan minggu pertama bulan Februari ada 3 jam. Minggu kedua bulan Februari ada 2 jam. Karena ini seharusnya 3 jam, namun hanya isi 2 jam. Maka untuk 1 jamnya kita pakai untuk ulangan harian. Dan kita ke bawah lagi. Kita ke bawah untuk lihat materi usaha, kerja, dan energi. Materi usaha atau kerja dan materi. Materi ini ada memiliki 12 JP, artinya 4 kali pertemuan untuk menyelesaikan materi ini. Maka materi ini masuk di minggu ketiga bulan Februari. Untuk materi usaha atau kerja dan energi masuk di minggu ketiga bulan Februari. Dan minggu keempat, kemudian untuk sisanya, untuk 2 kali pertemuannya, kita tunda ambil di bulan Maret, yaitu minggu pertama dan minggu kedua. Setelah itu kita masuk langsung di penilaian tengah semester di minggu ketiga bulan Maret. Setelah penilaian tengah semester dalam 1 minggu, dalam 1 pekan, kita masuk di proses pembelajaran seperti biasa. Itu minggu keempat bulan Maret ada 3 jam, dan bulan April minggu pertama ada 3 jam, dan bulan April minggu kedua ada 3 jam, minggu ketiga ada 3 jam. Maka tuntaslah untuk materi momentum dan impuls, ada 12 JP. Maka terus artinya 12 JP artinya 4 kali pertemuan, karena sekali pertemuan ada 3 jam. Kita lanjut lagi lihat yang materi getaran harmonis. Getaran harmonis ada 6 JP. Dalam 6 jam pelajaran materi getaran harmonis sudah harus tuntas. Untuk gerak harmonis 6 JP ini kita pakai di minggu keempat bulan April. Minggu keempat bulan April kita masuk di materi getaran harmonis. Dan karena di bulan Mei minggu pertama ada libur, maka kita lanjut di minggu kedua. Sisa dari JP ini kita lanjut di minggu kedua bulan Mei. Maka selesailah JP dalam getaran harmonis. Untuk selanjutnya, karena masih ada 2 pekan sisa untuk jam pelajaran, maka kita isi dengan ulangi materi yang sudah kita ajarkan dalam 2 pekan. Ada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei untuk mengulangi materi yang telah diajarkan, atau
merasa kesulitan oleh siswa-siswi. Selanjutnya kita lihat minggu pertama bulan Juni. Minggu pertama bulan Juni kita sudah masuk di penilaian akhir semester. Dan untuk minggu kedua bulan Juni masuk di perbaikan nilai atau bagi siswa-siswi yang ingin perbaiki nilai akhir semesternya bisa perbaiki di minggu ini. Untuk minggu ketiga bulan Juni itu adalah penerimaan raport. Sedangkan minggu keempat dan minggu kelima bulan Juni sudah masuk di libur semester. Oke, mungkin demikian penjelasan saya tentang cara menyusun program tahunan dan program semester.